Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Purwadi dari Prodi Teknik Multimedia B. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester, yaitu membuat sebuah website. Ya, di sini dalam mata kuliah web design, dan di sini saya akan sudah membuat sebuah website yang dimana menampilkan yaitu profil mengenai kelas kami, yaitu Teknik Multimedia 22B. Nah, langsung saja kita lihat websitenya. Langsung saja kita buka filenya. Pertama-tama kita cari filenya dulu. Nah, kita lihat ini adalah website yang sudah dibuat menggunakan, nah di sini saya menggunakan bahasa pemrograman CSS dan HTML. Nah, ini merupakan tampilan dari website yang sudah dibuat. Ada menu, ada navigasi di sini, ada tampilan H1 dan ada image di sini. Ini adalah ada namanya header. Nah, di sini ada navigasi kan. Nah, di sini ada menu home, ada daftar nama mahasiswa, ada konsep logo, ada media sosial. Nah, yang terakhir ada footernya. Ini footer. Oke, untuk codingannya saya menggunakan HTML dan CSS yang sudah sebutkan tadi. Pertama-tama kita coba buka codingannya. Kita buka Sublime Text dahulu. Nah, di sini merupakan codingan yang sudah dibuat ataupun sudah dimanipulasi yang sebelumnya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kenapa Visual Studio Code? Karena lebih mudah untuk memanipulasi, contohnya memanipulasi warna dan lain-lain. Nah, ini merupakan penampakan kodenya sampai 273 baris, dan ini HTML dimana memanggil apa-apa saja yang ada di CSS tersebut. Nah, di sini ada CSS kan. CSS adalah Cascading Style Sheet, yang dimana apabila untuk membuat sebuah website kita memerlukan CSS. Kenapa? Apabila kalau tidak menggunakan CSS, maka website yang kita buat itu tidak rapi ataupun berantakan. Nah, jadi adanya CSS di sini berfungsi untuk membuat tampilan agar lebih menarik tampilan pada websitenya. Jadi agar terlihat, contohnya agar terlihat lebih rapi dan seragam begitulah. Warnanya juga bagus gitu. Untuk HTML di sini adalah untuk menampilkan outputnya, untuk manipulasi apa-apa aja yang akan dipanggil ataupun yang akan ditampilkan pada websitenya. Nah, ini adalah HTML. Nah, untuk yang pertama-tama itu ada pada tampilan ini. Di sini kan ada header kan, ada about. Di sini menu home itu about. Di sini ada daftar nama mahasiswa, konsep logo, media sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang menggunakan HTML dan CSS tersebut. Nah, di sini lalu langsung saja saya jelaskan. Nah, maka langsung saja. Di sini ada sebuah kotak ataupun header ataupun kepala website di sini menggunakan sebuah kode CSS yang ada di sini. Saya jelaskan kodenya. Nah, yang pertama-tama kita menginput sebuah font. Nah, ini input URL dan isinya ini merupakan font. Nama fontnya itu Popin. Nah, Popinnya. Nah, fonts. Jadi untuk marginnya diisi 0, padding 0, box sizing ini adalah boxnya untuk nantinya pada semuanya program itu
seperti ini. Border. Untuk decoration itu tidak ada, non, border, non, outline non, dan scroll behavior smooth, dan pada saat scroll itu smooth. Nah, dan font family Poppins, font family-nya, jenis fontnya yang kita pakai. Ada rootnya, background colornya, ini ada background. Nah, second background color ini adalah background color cadangan. Text color, teks warna teks. Nah, ini dan main color, dan inilah main colornya. Lalu pada HTML di sini ada font size overflow. Nah, kenapa ada overflow di sini? Karena apabila tidak ada overflow maka tidak ada batas untuk setiap elemen. Maka kalau tidak ada overflow di sini, elemen yang akan kita inputkan itu akan bertabrakan ataupun berantakan gitu. Jadi saling menimpa ataupun gitulah. Nah, untuk backgroundnya ada background colornya. Untuk teks, untuk section di sini min height-nya maksimal tingginya ada 100 pH, dan paddingnya 10 rem dan 9% 2 rem. Nah, untuk header di sini posisinya fixed, itu ada di sini posisinya header. Nah, di sini adalah header. Nah, topnya 0, leftnya 0, widthnya 100, paddingnya ini widthnya adalah lebarnya, paddingnya rem, backgroundnya, align itemnya center, dan indexnya 100. Nah, untuk logo di sini font size-nya 2,5 rem, color var main color, font weight, ketebalan fontnya 600, Microsoft default. Nah, ini ketebalannya itu 600. Bisa saja diatur, bisa saja ditambah, misal 700. Nah, ketebalannya bertambah jadi 700. Ini tadinya agak kurus sedikit, ini ditambah jadi 700. Nah, untuk logo span, ini merupakan logonya, Nah, logo di sini menggunakan span ya. Ini ada warna Ken, warna putih. Nah, ini span di sini diberi pembatas darah warna. Untuk melihat hasilnya apabila di span ataupun tidak, kita lihat di sini ada multimedia kan. Dan di sini ada spannya. Nah, disinilah yang merupakan batas antara warna. Awalnya di sini warna biru. Nah, tapi setelah di span ini warna putih. Nah, biru, sini putih. Nah, gitu. Jadi untuk logonya sini sudah ada spannya dan sudah diatur menggunakan CSS tadi. Lalu pada menu home, ada menu ataupun navbar ya, semuanya. Tadi menu ini ada navbar. Nah, ini navigasi yang dinamai kelasnya itu navbar, nama kelasnya navbar. Jadi untuk navbar di sini sudah ditampilkan semuanya, ada home, daftar nama mahasiswa, konsep logo, dan media sosial. Nah, sesuai dengan ini sudah ada semuanya. Dan penutupnya ada header. Ini penutupnya nih, header kan ini. Maka dalam header itu ada semuanya ini. Semuanya ada navigasi, ada logo di dalam header. Oke. Nah, langsung masuk ke bagian tentang ataupun home tadi. Ini navbar, langsung masuk ke navigasi. Nama navnya itu nama kelasnya itu navbar. Nama kelasnya itu tentang, maksud saya tentang. Ini kan tadi sudah jelaskan. Langsung masuk ke sectionnya, tentangnya.
Nah, di sini nama kelasnya saya kasih nama tentang. Nah, sama seperti ini. About ya, di sini about. Nah, di sini about. Dari sini sampai panjang juga aboutnya. Nah, itulah pengaturan dari aboutnya. Nah, ini sudah diatur sedemikian rupa di CSS tadi. Nah, pada menu sectionnya di sini dari section sampai ke section. Nah, untuk penampakan ini semuanya ini dari section sampai ke section. Nah, ini merupakan menu tentang ataupun home, menu home pada navigasi tentang. Nah, di sini ada H2. Nah, H2 selamat datang, ini ukuran file-nya adalah H2. H2 itu header 2. Untuk pengaturannya di sini about H2. Nah, about content H2, kita cari variabelnya yang sama ataupun tipe tagnya yang sama. Ini H2 dan ini H2 kan. Jadi ukurannya sudah diatur di sini. Ini untuk H2. Fontnya 3 rem, text line-nya center. Nah, ini fontnya rem, text line-nya center, ini pasti di tengah-tengah. Nah, untuk H1 selamat datang di profil kelas teknik multimedia B. H1 kita cari variabel H1 di sini. Nah, untuk ukuran fontnya 4,2 rem. Font weight-nya ini ketebalan font, dan line height-nya itu spasi apabila ada batas baris, sebenarnya jarak antar barisnya, dan text line-nya center, maka akan terjadi seperti ini. Nah, ini. Oke, untuk H1 dan H2. Lanjut kepada about content P. About content P di sini ada, nah ini discover ini. Discover di sini. Nah, discover di sini ada P di sini. Ini adalah P-nya. About content yang mana font size-nya 1,4 rem. Font weight-nya -2. Text line-nya center. Nah, di sini inilah yang P tadi. Untuk about content H3 di sini merupakan ini H3. Ini H3 angkatan 2022 kan. Ini H3. Untuk pengaturannya itu ada font size-nya 3 rem, text line-nya center. Semuanya center ya. Ini angkatan H3, ini H2. Dan ini adalah H1-nya tadi. Ini P dan ini logonya. Kita cari about untuk logonya. Nah, about content IMG. Ini adalah logonya. Width-nya tadi, width-nya itu 15 pb. Drop shadow-nya ada drop shadow, ada filternya drop shadow. Nih, ada shadow di sini di tepi-tepi ini. Awalnya ini tidak ada shadow-nya. Tapi setelah diberi ini ada drop shadow. Dan ada top-nya, ini pembukaan posisinya absolut. Dan kita atur sesuai dengan posisi yang sudah selera kita. Oke, mungkin itu untuk div ini di sini. Nah, pada selanjutnya ada section kelas daftar nama. Langsung bagian daftar nama ini. Daftar nama yaitu di sini. Daftar nama. Nah, di sini ada seperti tadi, ada judulnya, ada list 1 dan list 2. Nah, about content. Daftar nama background-nya JB atau nama H2. Di sini merupakan tag yang untuk mengatur ataupun memanipulasi bagian ini, bagian atas ini.
ada span, ada H2. Untuk span di sini margin topnya 0, margin bottomnya 5 rem, font size nya 4,2 rem, dan font weight-nya ya ketebalannya tadi 700, line height-nya 1,3, line height-nya, text legend-nya center sama, font size nya 4,2 rem, 600, font weight-nya untuk color fontnya main color. Oke, kita lihat penampakannya. Nah, ini hasil dari dua variabel CSS tadi, maka hasilkan yaitu tulisan seperti ini. Nah, untuk yang di bawah ini ada daftar namanya, yaitu list. Di sini saya menggunakan list. Beberapa dua list, yaitu left list dan right list. Left list itu adalah list yang bagian kiri, dan right list adalah bagian yang kanan. Nah, sudah saya sesuaikan itunya, floatnya left, padding leftnya 20 rem, text align-nya left, font size nya 1,8 rem untuk right list, text align-nya left, floatnya right, padding right-nya itu 10 rem, padding right-nya adalah 10 rem. Kenapa? Ini batas antara tepi, nah agar teksnya di sini ke tengah maksudnya. Oke, langsung saja ke bagian ini. Saya menggunakan, saya panggil terlebih dahulu left listnya, itu saya menggunakan list itu UL, dimana ada titik-titik di setiap LI-nya, setiap barisnya. Nah, di sini juga saya tinggal ganti nama kelasnya itu right list. Ini sama saja, saya menggunakan titik-titik juga dengan posisi yang sudah diatur tadi. Nah, ini. Oke, langsung saja masuk konsep logo. Konsep logo di sini saya menggunakan CSS juga. Logo di sini sudah diatur. Konsep logo yang sama tadi, spannya kan itu judulnya. Ini merupakan pengaturan untuk judulnya. Nah, ini filosofi logo. Nah, ini logo IMG, ini adalah untuk mengatur logo tadi. Logo tadi tidak saya kasih shadow, udah lebih terlihat jelas. Dan ini adalah posisinya. Awalnya posisinya itu berada di halaman paling atas, tapi sudah saya atur dengan topnya 255%, leftnya 50%, transform translate, dan posisinya absolute, width-nya 25W, bukan logonya. Oke, inilah penampakan dari logonya. Lalu di sini saya juga menambahkan list, 3 list. Ada left list 1, ada right list 1. Nah, di sini ada listnya, fontnya ini agak saya buat simple saja. Text align-nya left, ini semua left, tapi yang satu ini right. Jadi ini kita lihat saja langsung untuk list, left list dan right list. Ini adalah list, merupakan list tadi, merupakan properti dari list. Dan ini merupakan left list, dan ini right list 1, left list 1, dan list ini right list 1. Nah, untuk kode HTML-nya, nah ini sama saja saya menggunakan UL, list UL di sini. Ini list UL juga sama, dimana pada setiap barisnya ada titik. Oke, langsung saja. Mungkin itu untuk tadi untuk logo. Nah, untuk logo, konsep logo kan sudah jelas. Dan untuk media sosial di sini, nah di sini sama saja. Yang pertama-tama media sosial kan, medsos H2 kan sama, dan ada spannya juga. Ini untuk namanya tadi, untuk judulnya ini. Nah, lalu icon di sini ada icon ada icon A. Ikonnya ada banyak sekali, icon A, icon transform.
Nah, di sini memuat beberapa efek pada saat kita mengklik ataupun menyentuh menu ikonnya nih di sini. Text decoration-nya apa, font size, marginnya, ikonnya, scale-nya. Nah, scale di sini memperbesar ikonnya, rotasinya. Pada saat dijalankan menggunakan koneksi internet, maka di sini muncul ada ikon Instagram dan ikon WhatsApp. Nah, di sini ada bila kita pencet ini ada scale-nya, ada agak nampak membesar scale ikon Instagramnya, sama juga seperti ini. Nah, ini adalah pengaturannya ikonnya. Di sini ada width-nya 50 px, width-nya 50 px, background-nya, ini background-nya. Background-nya di sini kan nah, background-nya di sini. Nah, ini memuat background-nya. Background-nya di sini adalah linear gradient. Nah, ini gradiasi warnanya. Nih, ada menu background tadi. Dan width-nya itu 100 dan height-nya 100 juga. Nah, 100% kan. Ini maka background-nya itu penuh satu layar, satu halaman. Dan untuk message-nya di sini H2-nya kan H2 dan message span. Nah, ini H2 dan spannya. Untuk icon di sini, nah sini sudah ada pengaturan icon kan apabila seperti ini. Nah, ikonnya. Pengaturan icon. Displaynya flex, just TV-nya, kontennya center ke tengah, untuk kalengan itemnya center, flex warpnya warps, paddingnya 2 rem. Lalu untuk ikonnya displaynya inline text, inline flex, untuk width-nya 50 px, height-nya 50 px, background-nya ini sudah diatur di Visual Studio Code, color-nya var, text color, margin-nya 0,6 px, border radius-nya 50%. Nah, just TV content center, semuanya center, transisinya 0,4 s-con, kecepatan transisi. Nah, teks dekorasi tidak ada, font size-nya 20 px, padding-nya 2 rem, transisinya 0,5 s, kecepatan transisinya. Box shadow. Nah, box shadow. Lalu margin di sini 0,18 px. Itu ikonnya. Nah, ikonnya untuk membuat animasi ikonnya. Nah, apabila dikoneksikan ke internet, maka ikon di sini muncul ikon Instagram dan ikon WhatsApp. Dan apabila diklik langsung menuju ke halaman web ataupun ke Instagramnya, akun Instagram Teknik Multimedia 22B. Nah, bisa dicoba nanti. Lalu di sini ada ikon WhatsApp-nya juga. Dan saja untuk icon. Lalu bagian footer di sini ada display-nya flex, just TV kontennya, space between, flex WhatsApp, warp, paddingnya, background, var, simon color, dan footer text P. Nah, footer text di sini ada P. Nah, ini P. Nah, ini dia codingannya. Kita sudah tampilkan. Di sini adalah link Instagram, untuk ID-nya Maxos, section ID-nya, ini heading-nya, ini ikonnya. Untuk ini link-nya, apabila kita pencet langsung menuju ke link tersebut. Nah, WhatsApp-nya. Oke. Ini untuk kelas footer teks dipanggil footer tadi, footernya. Lalu akhir dari program ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang saya berikan mengenai project UAS mata kuliah web design. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan pada penyampaian yang saya berikan ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.